welcome back to my channel. YouTube kali ini berbeda. Kita mau make upan sambil podcast, sambil cerita-cerita tentang relationship, tentang keluarga, tentang cinta, tentang pacar. Saya mulai make up. Udah. Kebalik. Cerita-cerita tentang aku dan dia gitu. Karena mungkin banyak dari kalian kayak kok ada iparnya mirip sih bunda sama bunda. Adanya siapa sih? Ini adanya siapa? Ini adanya bunda gitu kan. Mirip dari mana sama dia? Jauh, Zai. Kamu pakai concealer dulu ya? Oh. Iya, emang kamu pakai apa dulu? Emang pakai apa dulu? Emang kita sebelumnya pakai apa dulu? Concealer kan? Belum kan? Gitu-gitu kalau aku pakai tangan aja saya semua. Ini apa? Lihat, ini aku nggak bisa sampai total jadi nggak akan aku pakai, nggak bisa. Berarti bentuknya jangan kayak gini dong, Dek. Yang gimana nggak ngerti. Ini Aja aku beli. yang kayak gini bentuknya. Aja aku beli kayak karena ada gitu ya udah beli gitu. Karena lucu. Enggak karena ada. Harusnya mah kayak gini. Karena ini juga Enak bisa. Allah, nggak bener. Nggak bisa bu, ya pakai tangan aja. Ya iyalah begini nggak enak tuh. Tuh. Nggak enak kayak di apa gitu Nih, kan. dia punya seperangkat alat ini, aku cuma punya satu say. Dia banyak banget bu. Ya aku minjem aja deh. Ini mah Shopee say murah. Kita mah tidak perlu yang bermerek-merek. Tapi kan tetap aja aku cuma satu bu. Kalau kalian pengen tahu gimana ceritanya aku bisa ya dibilang deket lah gitu sama sama Neng Emma juga deket gitu, cuman karena kita jaraknya paling dekat gitu. Sama si Sylvia Ajijah nih. Berapa tahun sih kita jaraknya? 2 tahun. Enggak lah. 2 tahun kita beda. Umurnya berapa? 23. Aku 25. Iya beda 2 tahun gitu. Oh iya. Iya pasti. Jaraknya ya deket gitu kan sama si Sylvia Ajijah. Sedikit tidak semudah itu Ferguson. Dekatnya. Mendekatnya itu tidak secepat itu karena kan kita butuh adaptasi juga, apalagi aku kan sama Mas Ale juga nggak pacaran gitu, jadi semuanya serba dadakan. Mengenal keluarganya juga serba dadakan gitu, nggak yang aku udah tahu ini sifatnya begini gitu. Dan Mas Ale juga anti banget ya bawa cewek ke rumah ya, Dek. Nggak pernah Gitu, nggak pernah. Jadi kayak pernah satu doang, cuman itu juga nggak jadi. Jarang sekali membawa calon ke rumah itu pacar. Iya, kalau nggak serius tuh nggak ada. Kalau nggak serius mah nggak gitu. Ini Face ID. Nah, kayak mungkin banyak banget gitu teman-teman yang pengen nanya ke si Ade tuh, anjay, deg-degan. Gimana rasanya punya kakak ipar, Dek? Emang apa bedanya gitu punya kakak cewek sama kakak cowok gitu? Ya beda lah. Bedanya? Dia nggak bisa diajakin makeup. Itu apa? Aku kuliah aja aku belum bisa ngalis, aku belum bisa. Aku tuh kuliah cuman pakai Wardah itu loh, yang lightening itu, yang biru, yang Emma pakai sekarang. Itu aku pakai itu. Udah terus pakai lipstick. Udah. Udah semester 3 tuh udah belajar lah dikit-dikit ngalis, dikit-dikit gitu. Tapi kan tetap aja kayak aneh banget gitu loh, yang freak gitu loh makeupnya, nggak jelas, ngasal pakai blush on gitu, yang penting merah gitu. Biasanya sih Intan pinter makeup gitu, kamu kan beda. Dia aku di mana, dia di mana kuliahnya bu. Jadi rasanya punya kakak ipar itu ya gini bu, jadi aku nggak usah punya sahabat yang lain, harusnya dia aja gitu kan udah keluarga dijadiin sahabat kan enak gitu. Bener. Rasanya sempat ada kayak aduh anjay nanti kakak ipar gue ini nggak ya gitu, ada perasaan gitu gak sih sebelumnya? Nggak, kan ya aku mah slow aja gitu, anjay slow. kayak pas tunangan tuh kayak itu berarti jadi kakak ipar aku, tapi kayak aku nggak mikir sampai nantinya gimana ya gitu, jeleknya nggak mikir jeleknya. Berarti kamu kayak ya nggak pernah memikirkan ya kalau aku nggak mikir kan nggak orang gimana nanti pendekatannya nanti mau mikirin itu. Aku tuh kayak ya udah slow nanti gimana nanti gitu, dan juga akrab ini. Berarti keluarganya dia tuh emang begitu semuanya nih. Rata-rata kayak gitu, kayak tidak pernah memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Dan aku orangnya harus memikirkan hal-hal yang belum terjadi dan udah dipikirin di sini gitu. Waktu tunangan tuh, anjay nanti bisa nggak ya
deket sama mertua, deket sama adik ipar, aduh, terus sampai ditakut-takutin kan kayak, ya hati-hati loh, Sylvia mah susah tahu ngedapetin hatinya kayak gitu. Sylvia tuh jutek tahu. Terus sampai Tetes tuh sampai konsul kayak, iya serius sampai kata SP kayak, Pi gimana ya, gue ntar ngomongin gimana ya sama si Sylvia. Ya mana ya cenah, ya mana itu belum terjadi aja udah diomongin kayak gitu ya, let it flow aja, cenah nanya-nanya kuliah kayak gitu gimana. Kan kamu deket banget kan gitu sama AA. Kayak kemana-mana bareng. Oh udah kayak orang pacaran lah gitu. Mungkin orang yang pacarnya dia juga nganggapnya kayak, oh ini pacaran sampai punya Instagram berdua. Aku sama apa nama Instagramnya? Punya Instagram apa ya? Berdua, foto-foto aku terus dihapus. Lupa username-nya, lupa. Iya, username ada tuh berdua pokoknya. Nggak jadi punya cowok gara-gara punya kakak. Tapi bagus sih, maksudnya sih aku yang suka dari Ale tuh karena dia bisa mengayomi adik-adiknya gitu, walaupun dia sebenarnya fuckboy. Aku ke mama dulu kurang dekat karena memang aku di pondok gitu kan, sering jauh lah dari sering jauh dari orang tua gitu. Tapi pas kayak ngerasa punya kakak ipar tuh kayak ya kayak punya teman. Iya benar. Aku merasa kayak teman, kayak nggak bingung gitu kan waktu dulu. Pulang ke rumah nanti ngapain ya gitu, ngerti nggak? Pulang ke rumah nanti ngapain ya gitu. Sedangkan A-nya kayak masih kuliah di Bandung gitu kan, terus kamu pulang sini sendiri kan, kayak nanya makan kerja sekolah kan. Kayak kalau mau cerita ke si Aji tuh nggak nyambung. Kalau soal cewek tuh nggak nyambung banget sumpah. Terus pertama kali pakai blush on terus bilang gitu dulu si Aji, apaan sih dia suka dia gitu, gulu gitu. Nggak, bukan nyukur kamu waktu ketemu pertama kali di PPJ kan, ketemu Teteh bareng pisannya pakai eyeliner, tahu terus si A bilang naonan sih si Manner gitu kan ya kan aku nggak tahu aku harus nanya siapa ini Manner atau enggak kan, kalau dia bagus gak gitu kan, kalau dia malah dihujat duluan gitu, bukan diberikan jadi langsung apa udah segera mending dihapus lagi gitu. Jadi kalau sama si Azizi kan, kalau sama Teteh sekarang share ini link Shopee gitu kan. Dia mah kalau misalkan aku pakai kamu juga kalau dapet endorsean teh bagusan yang mana gitu kan. Ini kalau misalkan aku pakai aku kan pakai sepatu apa sih yang tinggi itu loh, yang boots gitu kan. Iya. Terus misalkan kan dikasih saran atau apa gitu ya, ini malah sama sekali gelo jantung pakai itu tuh cocok itu. Seharusnya ngasih solusi. Harusnya jangan yang gitu deh, mending yang gini Dede, mending gini gitu kan. Cocok kamu tuh cocoknya ini mah. Ya terus aku cocoknya apa? Ya nggak tahu gitu kan, bingung. Kalau sama dia tuh ya cowok gitu kan beda. Gimana cara Teteh adaptasi sama keluarga aku pas awal-awal jadi mantu? Geng. Ya pas masuk ke rumah sini. Masuk ke rumah gitu. Adaptasi Teteh gimana ke bapak gimana, ke mama gimana, ke aku gimana, ke Neng Emang gimana gitu. Adaptasinya mama kan orangnya humble ya, maksudnya mama mertua aku tuh kayak diajak ngobrol terus. Cara adaptasinya gimana? Ini pentingnya sebelum nikah tuh harus dinotis dulu nih sebelumnya. Aku tuh sering cerita gitu sama si A, nanti mamaku tuh begini orangnya, nanti bapak tuh begitu. Iya begitu, serius. Mama tuh sukanya makannya ini, terus bapak tuh sukanya makannya bakso gitu. Sampai inget sekarang makannya, bapak kayaknya suka bakso yang iya. Terus kalau mama tuh makannya nggak suka yang aneh-aneh, sukanya yang Sunda-Sunda lah gitu, yang sayur-sayuran kayak gitu. Terus jangan sakit hati kalau misalnya mama Teteh gitu, jangan sakit hati gitu. Terus emang kenapa? Iya emang mama begitu orangnya, teriak-teriak gitu. Tapi sayang mama pantun teriak suaranya kali ombak. Udah kebayang pas ngelihat mama teng. Jadi apa yang diceritain udah oh ini mama begini, bapak begini, ade begini, Neng Emang begini gitu. Jadi nggak kaget duluan lah. Tips buat kayak yang belum pernah dikenalin ke orang tuanya atau keluarganya ya gitu, mending nyari info ke Bedul lihat. Bedul dibilang bahwa ini lihat aku udah sediain kaca kecil buat aku yang sesuai diomongin sama Ajiji aja gitu. Terus kayak jangan jaim apa adanya ya. Aku ngelakuin kayak Teteh ngelakuin apa yang Teteh lakuin aja gitu, kayak waktu di rumah. Jadi nggak ada yang diumpet-umpetin lah.
ini juga di melakukan rumah hal yang gitu. seperti biasanya. Kayak gitu ya, walaupun Dimarahin. dimarahin kayak gitu, tapi aku nggak sakit hati gitu karena udah tahu mama kayak gitu. Karena cerewet aja. Gitu. Mungkin kalau menantunya bukan aku udah lari dah. Capek. Udah lari dah. Kayak nanti kamu kalau mau nikah nih sama calon suami ya kan, nanya-nanya mama kamu orangnya gimana, kakak kamu gitu. Itu penting banget. Nah, terus tuh Dek, pertanyaan kedua nih. Anjay. Ada perasaan sedih gak sih kayak AA satu-satunya, abang satu-satunya gitu harus nikah, terus aku jadi sendiri lagi. Aku ngerasa takutnya bersalah gitu ngejauhin dia sama AA sama Gigi, soalnya ya ade gitu dari sebelum kenal Teteh juga kan pasti kemana-mana sama kamu gitu istilahnya. Ngerasa nangis gak sih Dek? Kalau nangis mah enggak, itu terlalu lebay. Dia mah lempeng banget tuh. Tapi sedih mah ada, aku juga sampai bikin di second account kok pas kamu nikah. Oh iya. Apa ya, aku lupa second account aku apa ya ceritanya. Kayak story-nya tuh kalau nggak salah tuh, oh iya selfie sama Ali lagi tidur gitu. Cie mau nikah. Soal ngeliat Dia tuh orang bikin story-nya sama AA. Terus? Apa? Oh terakhir bisa tiduran bareng sama AA, Cie besok mau nikah gitu. waktu dia hamil ya? Waktu dia hamil. Sedihnya gimana sih, ngerti gak sih kayak sedihnya takutnya. Sedih tapi seneng. Sedihnya kenapa? Terus pilek. sayang. Iya nggak sedih. Aku tuh kayak menerka gitu loh, nanti kehidupan dia dan nikah, perlakuan dia ke aku kayak gimana, cuman gitu doang loh, ngerti gak sih? Jadi diabaikan ingetnya ke istrinya gitu kan. Sebenarnya balik lagi ke gimana si istrinya ya nggak sih Dek? Kalau misalnya aku nih, kalau misalnya gimana aku suka bilang yang beliin adek-adek nih mau apa, tanya selalu harus kayak gitu. Jadi harus inisiatif si istrinya kata aku sih. Jadi kalau misalnya biar sosok itu nggak hilang, kan kadang suami mah suka lupa ya, suka kayak ya walaupun misalnya emang udah punya keluarga sendiri gitu, cuman kan dia harus tetap ingat. Nah yang ngingetinnya itu harus si istrinya. Iya pas apa sih, iya aku cuma nerka-nerka aja, ntar sosok kakak di kehidupan aku hilang kayak cuman gitu doang, ngerti gak sih? Kayak takutnya dia diambil alih, bener-bener diambil alih gitu Sama si istrinya, sama istri gitu. dibawa jauh gitunya. Pengalaman di yang dulunya kayak sampai aku mau dijemput aja, dianterin aja tuh nggak boleh gitu kan. Kayak nih orang pacaran aja udah karena kamu punya trauma sendiri ya. Takutnya nanti kalau misalnya pas udah nikah bener-bener hilang aja. Tapi gitu. pasti sedih gak sih Dek kalau kayak gitu? Sedih lah. Gila ya. Di 22 tahun sama aku tiba-tiba hilang gitu kan, kayak aneh gitu gak sih? Apalagi dari kecil gitu kan istilahnya. Kan cewek ya mungkin emang cemburu mungkin, tapi kan masa cemburu sama Iya. tapi gak tahu sih gimana pribadi ceweknya gitu kan ya, pasti mungkin cemburunya karena si kakak akunya terlalu ke aku banget mungkin gitu. Bener. Iya, itu ketakutan aku mah cuma di situ doang, cuman takut kayak kehilangan Sosok si sosok AA. dia. Walaupun tidak banyak berkontribusi. Nah, dia yang jadi kakak aku gitu, dia menghilang dan yang baru. Malah sering terlupakan si AA. bener kan setelah AA nikah sama Teteh malah jadi si AA yang nggak tahu nih, jadi bukan kakak aku, soalnya Teteh yang jadi kakak aku. Iya benar. Karena jadi dapat kakak baru Dan gak ngerasa sedih ya, malah kayak oh ya udah emang ada sosoknya di sini gitu. Oh di pondok. Di pondok tuh ya iya orangnya terceria abis gitu, udah terceria abis, jadi kayak aku setuju aja lah. Nggak banyak inilah Nggak banyak, maksudnya nilai positif di akunya banyak lebih banyak daripada negatifnya. Apa yang Teteh sukai dan nggak Teteh suka dari aku? Yang disukain dari Sylvia Aziza adalah dia solution maker. Tapi aku nggak punya solusi untuk diri aku. Iya. Gimana? Jadi kalau misalnya aku, Dek enaknya gimana ya gini. Nah misalnya aku lagi debat nih sama si Azizi, terus kita bertiga gini, ya mending gini lah ya mending. Nah terus dia tiba-tiba, kenapa nggak gini aja? Oh iya pinter kamu deh. Nah suka kayak gitu dia tuh, baik. Oh baik banget sih Sylvia Aziza, parah men. Iya aku aja dulu di kampus ya Dibilang judes. Bukan dari orang baik itu Sylvia. Iya emang deh. Sebelum kok aku seneng sih Ngeliatnya, oh Ade mah diajak kerja samanya enak, diajak ngobrolnya enak, diajak curhat enak gitu.
Dan teteh itu tuh di luar ekspektasi teteh tahu. Teteh mah nyangkanya kayaknya, aduh anjay kalau punya adik ipar yang lecet gimana ya. Kan banyak orang kayak yang di luar sana sebelum nikah tuh teteh sampai dibilangin kayak, oh iya kayaknya sebel banget kayak punya ipar tuh kayak yang riwe, kayak yang suka ikut gitu. campur gitu kan. Entah itu adik iparnya, entah itu kakak iparnya. Baca-baca di TikTok kayak bakal ngegangguin kehidupan nikah gitu. Tapi ternyata enggak gitu, malah lebih pengertian. Ada ya gitu. Dan kalau harus jadi ini ya jadi ini, kalau harus gitu. jadi ini. Ada iparnya kayak gini gitu. Jadi ya tidak, ya di luar ekspektasi aku banget gitu, alhamdulillah. Wish. Lima konten tuh. Masukin YouTube. Terus kalau yang nggak sukanya tuh dia kadang karena kita anak kedua ya, jadi suka emosi ya nggak sih, dia suka bad moodan parah. Dia tuh kalau udah bad mood nih, udah ke semuanya tuh bad mood. Kadang aku kayak pernah dia bete sama Ajiji, jadi ke bawah semuanya. Pengen nanya tuh juga, aduh. Nah itu tuh kayak gambaran aku banget. Ih, kok dia mirip banget kayak gue sih, nyebelin banget kalau lagi bad mood gitu. Terus sih satu doang yang nggak suka sama Ade, bad moodan parah. Gak, aku bisa mengontrol diri aku, Bu. Iya, dia bisa mengontrol. Tahu kan, inget yang tadi aku bilang aku seneng banget aku bisa ngontrol emosi aku. Kenapa emang? Ya aku nungguin mama dari zuhur. Oh iya, iya itu emosinya pasti bisa ngontrol banget. Si Ade masih bisa ngontrol banget, nggak kayak orang lain lah, kayak udah bete sekali itu seharian gitu. Kalau dia mah enggak, masih bisa ngontrol. Lampiasin gitu. Iya emang. Kayak nggak aku tahan. Iya, gitu. bagusnya Ya, kalau gitu. aku emosi ya aku emosi, tapi dengan kontrol gitu. Ya udah aku balikin nanya apa yang Ade suka dari aku dan nggak suka dari aku. Kita itu orangnya bisa Ini ya, membawa suasana, iya anjay. membawa kebahagiaan. Gitu Iya, jadi bisa menempatkan diri gitu kan. Nah, yang paling aku suka tuh dia tuh membawa kebahagiaan gitu. Jadi kayak kalau nggak ada dia tuh sepi, Bu. Jadi kalau misalnya mikirnya, main yuk kesini gitu. Kalau tuh sama Biis main kesini, itu nggak ikut. Nanti gimana dong di sana nggak rame kalau nggak ada TL gitu. Yang waktu mau ke itu, yang ada Biis malam-malam. Oh, Kopi Jati. Iya tuh aku lagi sakit parah, itu lagi puyeng parah, nggak enak badan. Terus aku nggak mau ajak BSTI, nggak mau, nggak ada TAO mas. Kayak mood kita sehari tuh tergantung dia. Kayak kalau misalnya kita diem doang, kayak udah kita juga bingung harus ngapain gitu, ngerti nggak? Karena sih bener. Teteh pembawa suasananya gitu. Sih bener. Dan aku juga nggak tahu kenapa jadi bisa kayak deket ke keluarga besar kamu gitu kan, kayak uwa bibi gitu. Justru aku malah kayak insecure tau deh, kayak yang takutnya naon sih itu menantu meneriwuh gitu tah. Dan dia jadi teman aku sekarang, Bu. Kayak gitu. Gak bisa aku jadi berteman Malah dia malah kamu kadang kalau misalnya minta saran ngomongin ke teteh, tapi kalau ayang jawab apa sih gitu kayak kesel, orang dia suka ikut campur. Dan teteh juga bisa deket sama aku gitu kan. Kalau orang tuh kan, kalau aku tipe orang yang aku nggak akan open kalau misalkan kayak banget open kamu kan. tuh. Ya aku bakal tertutup kalau aku nggak disapa duluan sama orang gitu. Iya, aku nggak akan say hi kalau misalnya orang itu nggak say hi gitu. Nggak tahu kenapa kayak aku nggak bisa basa-basi gitu. Aku jadi volunteer nih apa nih gitu kan. Terus aku baru pertama kumpul nih, kenalan basa-basi, kayak aku mah ngapain gitu, nanti juga kenalan. Kok bisa sih kayak gitu Adek? Nggak tahu, nggak bisa basa-basi. Emang gitu, kamu harus dimulai dari kitanya gitu kan, nggak bisa kamu duluan. Nggak bisa basa-basi, nggak bisa kayak so kenal gitu tiba-tiba kenalan gitu ke orang. Karena aku tuh bukan bodo amat ya, tapi aku nggak bisa tiba-tiba ikut campur. Takutnya kalau misalnya aku say hi itu mereka emang nggak mau di say hi gitu, ngerti nggak? Kayak takut sama kayak aku nggak mau, mungkin mereka takut nggak bisa nerima. Takutnya aku tiba-tiba say hi ngajak kenalan, mereka nggak nyaman. Iya bener-bener. Mendingan mereka yang nyamperin aku duluan, karena kalau misalnya mereka nyamperin aku duluan, aku bakalan suka-suka aja gitu, bukan nggak nyaman gitu. Iya paham. Mudi gitu. Yang tadi nggak sukanya kalau misalnya teteh bete, ya udah kita juga ikutan bete. Nggak jelas. Anjay tinggalin. Aduh.
kejelekan kita ya hampir sama sih ya dek. Kayak nggak gitu. kemudian gitu. Bukan kemudian kayak marah, pas marah tuh kayak orang tuh bingung kikuk untuk melakukan apa gitu, itu nggak sukanya. Iya sama kayak gitu. Nah nih bertiga sama A terus kamunya bete, udah bingung Mau ngapain. Udah selesai. cepet banget say. Udah gini doang. Ini makeup kalau bikin jelek pisan. Kenapa sambil nganggur? Kamu juga gitu kalau bikin alis? Apa yang bikin Teteh takut Takut. selama nikah sama A? Takutnya satu doang. Misalnya ada masalah besar terus tiba-tiba Tidak bisa mengontrol. tidak bisa ngontrol. Wah pokoknya sampai amit-amit misalnya ada kata cerai kayak gitu. Takut. Teteh takut sampai kayak gitu. Makanya kalau misalnya Teteh lagi marah gitu, kalau lagi marah mending ada yang ngalah salah satu, harus cepet-cepet ngalah salah satu. Soalnya kalau terlalu lama takutnya kayak terlalu larut, terus kitanya kayak nggak nyaman, nggak sabar sama keadaan ini. Kan kadang orang hati mah siapa yang tahu ya kan dek. Makanya itu sih takutnya, takut ada masalah doang, takut itu banget. Nah gambaran Sylvia Ajijah ketika rumah tangga nanti gimana? Nikah tuh kayak udah ada gambaran, aku mau kerja kalau dibolehin, keuangan rumah tangga aku pengennya yang ngatur, kayak gitu. Gambaran kamu tuh kayak gimana gitu? Aku maunya mah bukan aku dong yang megang duit. Kayak kan kalau Teteh semua diketetehin gitu ya. Kalau aku mah ya nggak apa-apa, nggak di aku semua juga. Yang penting aku punya gitu. Yang penting dia store ke aku aja. Yang penting pas aku minta, butuh, aku ini dia ngasih gitu kan. Ya nggak pelit lah intinya deh. Iyalah kalau pelit. Kalau misalkan dia nggak mau ngasih semua ke aku juga nggak apa-apa. Santai aja ya deh. Santai aja. Aku nggak yang penting itu sih. Yang penting ada keterbukaan. Yang penting aku tahu dia paket tuh. Paket lighting aku ya. Nggak apa. Nanti dulu deh. Aku lagi kayak gini bisa keluar. Emang kenapa? Kenapa ya? Keuangan mah aku mah bebas lah. Yang penting aku percaya, dia percaya, aku tercukupi, dia tercukupi gitu. Tapi aku udah ada omongan sih, ya dibebasin gitu, mau kerja apapun, yang penting mah nggak terpisahkan gitu. Jadi misal nanti pas nikah ada mau kerja apapun itu, misalkan jadi masih tetap content creator ya ayo, kalau nanti melanjutin dari kuliah aku, oh ayo gitu. Mau gimana pun tetap harus ada penghasilan sendiri nggak sih dek? Itu kehidupan orang nikah beda ya sama kehidupan kita sekarang. Beda, survive-nya beda. Kehidupan setelah menikah sama sudah nikah tuh beda. Kan kalau misalnya sebelum nikah tuh kamu masih bisa mikirin diri sendiri, tapi kalau udah nikah itu tuh bener Teteh ngerasain kayak kita harus mikirin, oh nanti keluarga ini begini, kita nggak bisa buat kayak gini, nanti dampaknya ke keluarga gitu. Ya iya, aku pasti bakal mengkesampingkan ego aku dong. Pernikahan itu menyatukan dua keluarga. Iya benar. Bener banget. Itu dan aku bakal nurut aja lah sama suami. Aku buat keluarga aku, buat keluarga dia. Bisa dia nyuruh apa ya udah gitu. Ya, gitu. Waktu Alma ngelamar Teteh aja kan belum punya apa-apa sih Alma. Kamu siap dengan kehidupan dari nol gitu deh? Siap. Sudah biasa. Jadi dari nol. Kayak yang hedon, paham gak sih? Padahal aku di rumah doang. Iya bener banget. Aku pakai baju endorse. Bener. Teteh waktu sebelum kenal kamu kayak, Sylvia gila ya, hedon banget ya gitu. Padahal pas udah tahu dia di rumah terus nggak kemana-mana. Ngopi bikin sendiri. Bener. Aku mau mengekspos apa yang bikin hedon gak sih? Bener gak? Susah gini ngapain di share ya nggak deh. Ya padahal aku juga nge-SG-in kalau misalnya aku lagi di mana gitu, lagi nge-mall gitu sama teman-teman aku. Tuh kan aku nggak beli apa-apa padahal. Adem karena habis studio, habis kelas gitu, pusing. Ya udah kita makan doang ke mall gitu. Terus misalkan kayak H&M foto doang udah gitu. Ada duitnya beli enggak ya udah ya, Dek. Kita mah. Nah, orang-orang tuh yang nggak kenal kamu mikirnya kayak hedon gitu. Karena orang ngeliatnya yang kita yang share yang bahagia-bahagianya aja, bener gak sih? Kayak Teteh nge-share kehidupan bahagia mulu sama si Ajiji, kayak ada yang balas, Bun gimana sih hidupnya bahagia, kok kayaknya Bunda nggak pernah ada masalah. Lihat aja Bu, belakang gimana. Aku tuh kayak orang mikirnya, ih bajunya mahal-mahal gitu. Ya padahal tuh Shopee. Iya. Itu kayak sederhana, yang penting bagus, yang nggak perlu ada
2 tahun gak beli, 2 tahun gak beli, dikasih orang, dikasih orang, sampai begitu. nih gak beli-beli nih, ini Bu murah. Ngelihat Silvia tuh cuma dari satu sisi doang gitu, tanpa ngelihat Mungkin kesamaan kita kan udah terjawab. udah. Kesamaan kita karena kita anak kedua, jadi kita harus ekstra kuat. Kesamaan kita karena kita Kata dia juga, ini anak kedua, menantu pertama nyari mati. Jadi kita ganti kerudung. Ya. Ini dia. Terima kasih yang udah nonton video YouTube kita. Next kita bikin video apa ya? Ngobrol sama siapa? Komen di bawah. Cantik. Dadah.